Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast saya yang terakhir dari tentang materi Ilalul Hadis. Semoga teman-teman selalu senantiasa hadir dalam menonton podcast saya yang ini. Jadi di podcast yang terakhir ini saya akan membahas tentang mu'allal dalam Ilalul Hadis. Mu'allal itu apa? Atau bisa dikatakan mu'allal, atau bisa dikatakan illat dan semacamnya. Di sini mu'allal adalah hadis yang tampaknya itu sahih, tapi setelah dilakukan analisa atau penelitian secara mendalam terdapat suatu cacat atau kelemahan yang tidak terlihat secara langsung secara kasat mata kita, secara pandangan kita. Cacat ini bisa terjadi baik dalam sanad, rantai periwayatan maupun dalam matan isi dalam teks tersebut. Contoh hadis mu'allal di sini ada beberapa contoh yang saya cantumkan yang saya jelaskan dalam hadis ini. Contohnya itu termasuk dalam hadis mu'allal ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Kitab Mustadraknya Imam Hakim, itu mengatakan seperti ini: man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Itu barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tauhid, maka itu pasti masuk surga. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang perawi yang dikenal thiqah, dikenal percaya, terpercaya. Namun setelah diteliti lebih mendalam, ternyata hadis ini ada permasalahan yang dalam kitab Mustadrak Imam Hakim. Hadis ini ada permasalahan dalam sanadnya yang membuat hadis ini masuk dalam kategori mu'allal atau kategori hadis yang memiliki cacat. Salah satu masalahnya di sini saya jelaskan adalah inqita. Apa itu inqita? Adalah suatu pemutusan. Dalam sanad itu salah satu perawi dalam rantai hadis tadi man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu ada beberapa mata rantai perawi hadis yang terputus di sana. Padahal dalam ilmu hadis ini pemutusan sanad adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan hadis ini dianggap tidak sahih gitu. Selain itu ada juga di situ adalah taghyir. Taghyir apa maksudnya? Di Mustadrak Imam Hakim ya. Di Mustadraknya Imam Hakim ada juga taghyir menurut sebagian ulama. Itu suatu perubahan dalam matan hadis tersebut. Yang mana di riwayat itu dalam riwayat ditemukan ini kenapa ada matan yang lebih dalam matan yang dirubah, ada yang dijelaskan dengan matan yang berbeda dalam riwayat yang lebih kuat, sehingga memberikan kesan bahwa hadis ini bisa jadi tidak sepenuhnya tepat. Misalnya dalam riwayat lain ada penambahan keterangan yang lebih rinci tentang siapa yang dimaksud dalam hadis man qala la ilaha illallah jannah itu. Terus hukum dalam hadis mu'allal ini jika dalam kecacatan ini yang terdapat pada sanad atau matan, maka hadis ini cukup untuk serius dan memengaruhi makna atau ajaran dari hadis tersebut. Maka hadis ini bisa tidak diterima, kecuali ini berarti hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam ajaran Islam ketika sudah tidak diterima hadis ini. Namun jika cacatnya ini tidak begitu besar, tidak begitu kabair, taghyirul kabair, atau tidak mengubah makna inti dari hadis tersebut, maka hadis ini masih bisa dihukumi ihtiyat. Karena di situ dihukumi berhati-hatilah. Dalam ini ulama akan sangat berhati-hati dalam menggunakan metode mu'allal ini, karena meskipun hadis tersebut memiliki cacat, ajaran yang terkandung dalamnya mungkin masih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai contoh, jika sebuah hadis mu'allal ini menyampaikan ajaran tidak bertentangan dengan syariat, maka itu bisa diterima hadis ini. Cuma ini yang bisa saya sampaikan. Artinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.